Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Ahmadsyah dengan NIM 333224007. Di sini saya akan mencoba untuk menyelesaikan serta menjelaskan tugas pertemuan 2 kalkulus yang telah diberikan minggu yang lalu. Di sini ada 4 soal, saya akan mengerjakannya secara urut, di mana soal yang pertama yaitu tentukan solusi persamaan diferensial y pangkat 3 min 4y kuadrat plus y aksen plus 6y sama dengan 0. Ini ya nomor 1. Sebelum kita lanjut, kita perlu mensubstitusikannya terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan pemisalan y pangkat n sama dengan r pangkat n, y aksen sama dengan r, dan y sama dengan 1. Oke, di sini kita substitusikan y pangkat 3 menjadi r pangkat 3, 4y kuadrat menjadi 4r kuadrat, 4y kuadrat menjadi 4r kuadrat, plus y aksen menjadi plus r aksen, dan 6y adalah 1 ya. Maka 6 dikali 1 sama dengan 0. Sini kita tulis kembali dengan notasi yang berbeda. R pangkat 3 min 4r kuadrat plus r 6 adalah 6 dikali 1 adalah 6 sama dengan 0. Nah, di sini kita lanjut ke tahap menentukan akar. Nah, 6 ini bilangannya akhir ini kita perlu menentukan akar untuk bagaimana menghasilkan 0 ya. Dengan logika 6 itu bisa dihasilkan, bisa didapatkan dari perkalian 1 dikalikan dengan 6, 2 dikalikan dengan 3. Seperti yang saya tulis di sini ada kurang lebih 1, kurang lebih 2, kurang lebih 3, dan kurang lebih 6. Lalu di sini saya pilih min 1 ya. Logikanya agar bisa menghasilkan 0 itu bagaimana? Nah, makanya di sini pilihnya min 1. Kita masukkan nilai R ini ya. R pangkat 3 yaitu min 1 pangkat 3. Lalu 4r kuadrat. Nah, R ini kita masukkan min 1 juga, min 1 kuadrat, min 4, min 1 kuadrat. Lalu R ini min 1 kita masukkan, plus 6 turun sama dengan 0. Sini kita hitung min 1 pangkat 3. Min 1 kalikan dengan min 1, positif 1, dikalikan dengan min 1 lagi menjadi min 1. Min 1 dikalikan dengan min 1 adalah positif 1 dikalikan dengan min 4, maka hasilnya min 4 plus min 1 turun plus 6 turun sama dengan 0. Kita punya hutang 4, ditambahkan lagi 2 hutang lagi nih, min 1 min 1. Jadi hutang kita menjadi 6. Ditambahkan dengan 6 ini ya, turun sama dengan 0. Nah, ini kita coret karena kita punya hutang 6, lalu kita bayar lagi 6, maka hasilnya 0 ya. Terbukti menghasilkan 0 dengan menggunakan akar min 1, R sama dengan min 1. Nah, ini terbukti ya bahwa bisa menghasilkan 0 dengan menggunakan R sama dengan min 1. Selanjutnya kita ke metode Horner untuk menentukan hasilnya. Di metode Horner ini sebenarnya ada 2 cara ya, yang seperti diberikan oleh dosen kemarin, tapi saya lebih menggunakan yang ini karena saya sudah terbiasa yang ini dan menurut saya juga lebih efisien ya. Lalu kita tulis kembali ini R pangkat 3 min 4R kuadrat plus R plus 6 sama dengan 0 dengan R plus 1 ini ya. R nya adalah min 1, kita tulis min 1. Nah, ini kita masukkan nih nilai R ini ya ke metode Horner ini. Perlu dicatat setiap yang bilangan berpangkat lalu kita gunakan metode Horner, maka akan turun ya pangkatnya seperti di sini nanti. Oke, kita lanjut terlebih dahulu ya. R pangkat 3 itu kan 1 ya, kita turunkan, lalu min 4R kuadrat. Nah, ini kita min 4 nya saja yang kita bawa, min 4, lalu ada plus R adalah 1, turun 1, plus 6 dengan menggunakan R plus 1 ya. Sini min 1, lalu nah ini 1 ini turun saja langsung 1. Min 1 dikalikan dengan 1 adalah min 1. Min 4 dikurangi min 1, min 5. Di sini
min 1 dikalikan dengan min 5 yaitu 5. Nah 1 ditambah 5 adalah 6. Lalu min 1 dikalikan dengan 6 yaitu min 6. Positif 6 ditambah dengan negatif 6 adalah 0 ya. Kita punya uang 6.000. Kurangi 6.000 ya, habis buat jajan ya. 0 maka sisanya. Lalu di sini kita tulis ya persamaannya 1 itu sebagai R. Nah ini ya perlu dicatat yang tadi seperti saya bilang, setiap metode Horner ini akan mengurangkan bilangan berpangkat ya. Di sini R pangkat 3 menjadi R pangkat 2, lalu 4R kuadrat di sini menjadi R saja, lalu R ini hilang karena sudah turun ya, jadi 0 tidak usah ditulis, plus 6. Sini kita tulis ya R pangkat 2 lalu min 5R plus 6. Nah kita perlu faktorisasikan 6 ini untuk menentukan hasil yang lebih lanjut ya. Di sini faktor 6 itu tadi seperti yang saya bilang bisa menggunakan 1 dikali 6 atau 2 dikali 3 ya. Kita menggunakan R-2 dan R-3, di mana R dikalikan dengan R adalah R kuadrat, lalu 2 dikali R dikalikan dengan min 3 R, min 2 dikalikan dengan R min 2R, lalu ini min 2 dikalikan dengan min 3 adalah positif 6. Ini kita hitung R pangkat 2 min 3R. Nah ini min 3 dikurangi min 2 adalah min 5R plus 6 turun ya. Atau nah ini untuk membuktikan bahwa faktorisasi 6 itu bisa menggunakan R min 2, lalu min 5R juga bisa menggunakan R min 3 dan R min 2 ini, dimana min 2 dikalikan dengan min 3 adalah positif 6, lalu min 2 ditambahkan dengan min 3 adalah min 5. Kita punya utang 2 tambah lagi utang 3, maka silakan min 5 ya. Lanjut ke tahap menentukan hasil. R plus 1, karena ini ada 3 tadi ya, R plus 1, R min 2 dan R min 3. Kita masukkan nilai yang sudah kita peroleh, di mana R sama dengan min 1, lalu R-nya min 2 ini 2, lalu R min 3 sini 3. Nah, saya ingin kasih tahu kenapa di sini plus jadi minus dan minus menjadi plus ya. Karena seperti yang ini tadi, R plus 1 pindah ruas, nah maka akan jadi minus ya. Begitu juga dengan ini. Jadi R plus 1 pindah ruas maka silakan min, dan R min 2 R min 3 pindah ruas maka plus ya hasilnya. Ketika hasil ini berbeda, maka dapat dituliskan dengan Y sama dengan C1E pangkat R1X ditambah C2E pangkat R2X ditambah dengan C3E pangkat R3X. Nah, kita masukkan nilai yang sudah kita peroleh sebelumnya nih, min 1, 2, dan 3 nih. Maka Y sama dengan C1E pangkat min X. Kenapa di sini saya tuliskan min X? Karena 1 adalah X, jadi kita notasikan saja dengan min X. Lalu plus C2E pangkat 2X, ini 2 diperoleh dari sini, dan plus C3E pangkat 3X ini ya. Oke, nomor 1 sudah kita selesaikan, lalu lanjut ke nomor berikutnya yaitu nomor 2. Soal nomor 2 di sini yaitu Y pangkat 3 plus 3Y kuadrat min 4Y aksen min 12 sama dengan 0. Seperti yang nomor 1 ya, di sini saya buat pemisalan dan kita perlu mensubstitusikan terlebih dahulu sebelum menentukan akar dan langkah selanjutnya. Di sini saya menggunakan pemisalan Y pangkat N sama dengan R pangkat N dan Y aksen adalah R. Oke, kita substitusikan Y pangkat 3 menjadi R pangkat 3, 3Y kuadrat menjadi 3R kuadrat min 4Y aksen menjadi 4R dan min 12 sama dengan 0 turun ya. Lanjut kita tulis dengan notasi berbeda, R pangkat 3 plus 3R kuadrat min 4R min 12 sama dengan 0. Nah,
Lagi-lagi kita perlu menentukan akar dari 12. Akar 12 ini bisa diperoleh dari kurang lebih 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 ya. Di sini logikanya untuk menghasilkan 0 dan kita nanti akan memasukkan akar dan menghasilkan 0 itu berapa? Nah, maka di sini adalah min 2 ya. Kita akan pilih min 2 untuk bagaimana menghasilkan 0. 12 ini menjadi 0. Kita masukkan R pangkat 3 plus 3R kuadrat min 4R min 12 sama dengan 0. Nah, R adalah 2, ini min 2 ya karena pindah ruas. 2 pangkat 3 lalu plus 3. Nah, ini ada R lagi, kita masukkan 2 pangkat 2 min 4, R nya kita masukkan lagi 2, lalu min 12 sama dengan 0. Kita kalikan 2 pangkat 3, 2 dikali 2 adalah 4, 4 kali 2 8. Oke, kita masukkan 8. 2 dikali 2, 2 kuadrat ini 2 dikali 2 adalah 4. Lalu 4 dikalikan dengan 3 adalah 12. Kita masukkan 4 kali 2 8, kita masukkan min 12. Nah, sini kita bisa langsung coret aja karena 8 min 8 0 plus 12 min 12 0 ya. Nah, ini kita akan melakukan pembuktian di mana tadi kita memilih akar min 2, R min 2 sama dengan 0 dan R sama dengan min 2, R min 2 sama dengan 0. Terbukti menghasilkan 0 ya akarnya. Lanjut ke metode Horner untuk menentukan hasil. Ini kita tulis kembali R pangkat 3, 3R pangkat 2 min 4R min 12 sama dengan 0 dengan R min 2. Karena di sini min 2 pindah ruas, maka di sini adalah 2 ya. R pangkat 3. Tadi R adalah 1, maka kita tulis 1 karena ya 1 pangkat 3 sama 1 ya. Plus 3, sini kita tulis 3 turun min 4R. Nah, ini min 4R, minnya perlu kita bawa, maka min 4 lalu ada min 12. Oke, lanjut ke perhitungannya. 1 ini turun ya. 2 dikalikan dengan 1 adalah 2, lalu 3 ditambah 2 adalah 5. 2 dikali 5 adalah 10, min 4 ditambahkan dengan 10. Kita punya utang 4.000 tambah 10 lebih 6 ya. Lalu 2 dikali 6 adalah 12. Nah, ini min 12, kita punya utang 12 dibayar 12, lunas ya, 0 sisanya. Maka di sini kita tulis 1 itu sebagai R kuadrat. Nah, ini tadi ya, R3 menjadi R kuadrat itu setelah digunakan metode Horner, maka pangkat akan berkurang atau turun ya dari yang sebelumnya. Sini 5R lalu ada plus 6. Di sini kita perlu mencari faktorisasi dari 6 ini dan 5R ini ya. Nah, ini 6 ini tadi bisa dikalikan dengan 2 dikali 3 ya, yang menghasilkan 6. R plus 2 dan R plus 3, dimana R dikali R adalah R kuadrat, lalu R dikalikan dengan 3 adalah 3R. 2 dikali R 2R, dan 2 dikali 3 adalah 6. Sini kita tulis plus 6. R kuadrat ya, 3 tambah 2 adalah 5R plus 6. Nah, ini pembuktian. 2 kali 3 tadi 6 ya. 2 plus 3 adalah 5, 5R ini. Terbukti bahwa faktorisasinya untuk 5R dan 6 ini menggunakan R plus 2 dan R plus 3. Lanjut ke menentukan hasil yang sudah kita peroleh sebelumnya ya. Ini kita mulai dengan R-2 ya. R-2 nya, nah tadi pindah ruas maka akan jadi 2. Min 2 ini akan menjadi 2, lalu R plus 3 menjadi min 2 karena pindah ruas, dan R plus 3 pun menjadi R min 3. Nah, ini berbeda semua ya, ini positif lalu ini min 2 dan min 3. Maka akan dituliskan dengan Y sama dengan C1E pangkat R1X plus C2E pangkat R2X plus C3E pangkat R3X. Kita masukkan nilai yang sudah kita peroleh sebelumnya ini. Kita masukkan ya, yang setelah kita menggunakan metode Horner tadi. Y sama dengan C1E pangkat 2X, ini kita masukkan 2X plus C2E pangkat min 2X, ini ya min 2X plus
C3E pangkat min 3x. Ini min 3x. Oke. Untuk nomor 2 sudah kita selesaikan. Lanjut ke nomor yang berikutnya, yaitu nomor 3. Nomor 3 yakni soalnya Y pangkat 3 min 5Y kuadrat plus 8Y aksen min 4 sama dengan 0. Seperti nomor yang sebelumnya ya, kita perlu substitusikan, dan di sini saya menggunakan pemisalan Y pangkat N sama dengan R dan Y aksen adalah R. Oke, kita substitusikan. Y pangkat 3 adalah R pangkat 3, 5Y kuadrat adalah 5R kuadrat, lalu plus 8Y aksen plus 8R ya, Y aksen min 4 turun sama dengan 0. Oke, di sini kita lanjut tulis dengan notasi yang berbeda untuk menentukan akar juga nantinya. R pangkat 3 min 5R kuadrat plus 8R min 4 sama dengan 0. Nah, akar berapa nggak? Yang hasilnya itu bisa min 4 ya. Nah, itu bisa menggunakan kurang lebih 1, kurang lebih 2, dan kurang lebih 4 untuk menghasilkan min 4 ini ya, dan nanti akan menghasilkan 0. Di sini nanti kita akan memasukkan akar dan menghasilkan 0. Nah, yang hasilnya min 4 itu berapa? Nah, di sini kita pilih 1 ya, min 1 ya. Di sini kita pilih 1, R-nya adalah 1. Oke, di sini kita masukkan saja R pangkat 3 min 5R kuadrat plus 8R min 4 sama dengan 0. Nah, R-nya kita masukkan adalah 1. 1 pangkat 3 adalah 1, lalu min 5 1 kuadrat. 5 dikalikan dengan 1 ini ya, 1 kuadrat ya, min 5, lalu plus 8 dikali 1 min 4 sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke perhitungannya. 1 pangkat 3 yaitu 1 dikalikan dengan 1 dikalikan dengan 1, maka hasilnya tetap 1 ya. Lalu 1 kuadrat sama saja 1 dikali dengan min 5, maka hasilnya min 5. 1 dikalikan dengan 8 hasilnya 8, min 4 turun sama dengan 0. Kenapa di sini langsung saya coret? Karena 1 dikurangi 5 sama dengan min 4 ya. Lalu ditambah dengan 8 dikurangi 4 yaitu 4. Kita langsung coret aja, min 4 ditambah 4, maka hasilnya 0 ya, 0 ini. Nah, lalu kita lanjut ke pembuktian bahwa tadi dengan R-nya adalah 1, kita bisa menghasilkan 0 dari min 4 ini. R min 1 sama dengan 0, R sama dengan min 1, R min 1 sama dengan 0. Terbukti bahwa bisa menghasilkan 0 dengan akar tersebut. Lanjut ke metode Horner untuk menentukan hasil. Di sini kita tulis kembali ya, R pangkat 3 ini min 5R kuadrat plus 8R min 4 sama dengan 0 dengan R min 1. Tadi ya, yang kita sudah menggunakan min 1. Karena ini pindah ruas maka jadi 1. Nah, lanjut kita masukkan R adalah 1 min 5. Nah, ini min 5 kita bawa ya, min 5 plus 8 kita tulis 8, lalu ada min 4, di sini min 4. Kita lanjut ke perhitungannya. 1 turun, 1 dikalikan dengan 1 yaitu 1, punya hutang 5 dibayar 1 min 4 ya. 1 dikalikan dengan min 4 yaitu min 4. 8 ditambah min 4 adalah 4. Nah, lalu 1 ditambahkan dengan 1 dikalikan dengan 4 yaitu 4, punya hutang 4 dibayar 4 lunas 0 ya sisanya. Lalu kita notasikan kembali ya, 1 ini sebagai R kuadrat, lalu 4R plus 4, kenapa di sini kuadrat seperti yang nomor 2 dan nomor 1 sebelumnya tadi, bahwa setelah menggunakan metode Horner ini pangkat akan turun ya, seperti 3 menjadi 2, lalu 2 menjadi 1, dan 1 ini hilang ya. Kalau yang 1 misalkan di sini ada R saja gitu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita perlu memfaktorkan si 4 ini, dan bagaimana nanti si 4 ini bisa ya hasilnya dari R-2 dan R-2 ini. Kita perlu memfaktorkan si 4 ini.
Dan faktor dari 4 itu dan min 4 itu kita bisa menemukan min 2 ya, dimana R dikalikan dengan R adalah R kuadrat, lalu R dikalikan dengan min 2 yaitu min 2R. Sudah sesuai ya untuk menghasilkan min 4 dan plus 4 ini menggunakan faktor R min 2 dan R min 2. Lalu 2 dikalikan dengan min 2 dikalikan dengan R maka min 2R, lalu min 2 dikalikan dengan min 2 adalah plus 4, ini plus 4. Sini kita hitung aja kembali ya untuk sama yang di atas R kuadrat. Nah ini turun min 2R min 2 ditambah dengan min 2 maka hasilnya adalah 4. Kita punya utang 2 dibayar kita utang lagi 2 maka hasilnya 4 ya. Lalu tambah 4 nih, tadi dari min 2 dikalikan dengan min 2 adalah 4 ya. Nah ini secara simpelnya ya gimana kita bisa menghasilkan 4 ini dari faktor ini ya, dimana min 2 dikalikan dengan 2 adalah 4, lalu min 2 ditambahkan dengan min 2 juga bisa menjadikan 4. Oke, kita lanjut untuk menentukan hasil dengan R1 ya, R1 lalu R min 2 R min 2 juga. Nah ini kompleks ya, yang nomor 3 ini dia terdapat kesamaan akar, dimana R min 2 ini sama ya, maksudnya hasilnya positif semua gitu. Maka kita bisa melakukan penulisan dengan Y sama dengan C1E pangkat X plus C2E pangkat 2X, lalu ada plus C2E pangkat 2X. Karena terdapat kesamaan akar kita menggunakan ini ya. Terus ada sama dengan Y sama dengan, nah di sini sebenarnya ada beberapa penulisan ya yang saya ketahui. Itu bisa juga seperti misalkan C1E pangkat X, nah baru ditulis C2 plus C3X, lalu ujungnya E pangkat 2X. Nah itu nanti tidak sesuai ya jika kesamaan akar, makanya di sini saya tulisnya C2 plus C3X E pangkat 2X dan plus C1E pangkat X. Yang benar itu seperti ini menurut saya, karena jika ini terlebih dahulu dan ininya di akhiran, itu menurut saya kurang tepat untuk kesamaan akar ya. Oke, nomor 3 sudah selesai. Kita lanjut ke nomor yang berikutnya yaitu nomor 4. Soalnya di sini yaitu dengan Y kuadrat min 8Y aksen plus 15Y sama dengan 0. Seperti soal sebelumnya, kita perlu mensubstitusikan terlebih dahulu. Di sini menggunakan pemisalan Y pangkat N sama dengan R pangkat N, lalu ada Y aksen sama dengan R dan Y adalah 1. Kita substitusikan Y kuadrat menjadi R kuadrat, min 8Y aksen menjadi min 8R, lalu ada plus 15Y menjadi plus 15 dikali 1 karena Y adalah 1 sama dengan 0. Kita tulis ulang dengan notasi yang berbeda. R kuadrat turun min 8R plus 15 dikali 1 adalah 15 sama dengan 0. Nah di sini kita setelah mensubstitusikan perlu menentukan akar dari 15, dimana 15 ini bisa didapatkan dari perkalian kurang lebih 1, 3, 5, dan 15. Nah logikanya di sini bagaimana bisa menghasilkan 0 setelah kita memasukkan akar tersebut. Nah, di sini akar 3 yang akan menghasilkan 0, maka di sini saya pilihnya akar 3. Kita tulis kembali R kuadrat min 8R plus 15 sama dengan 0. Nah, kita masukkan nilai R. Nilai R-nya adalah 3, maka kita masukkan 3 kuadrat min 8R. Kita masukkan 3 lagi plus 15 turun dan sama dengan 0 juga turun. Lanjut ke perhitungannya. 3 dikalikan 3 kuadrat yaitu 3 dikalikan dengan 3, maka hasilnya 9, lalu min 8 dikalikan dengan 3 adalah min 24 plus 15 sama dengan 0. 9 min 24 itu hasilnya adalah min 15 plus 15 turun ya. Ini bisa kita langsung coret karena
kita punya utang 15, dibayar 15 lunas, sisanya adalah 0. Di sini pembuktian bahwa R-3 itu menghasilkan 0, R sama dengan min 3, lalu R-3 itu adalah 0. Terbukti bisa menghasilkan 0 dari menentukan akar kurang lebih 3 ini. Untuk menentukan hasil kita lanjut ke metode Horner. Sini kita tulis kembali ya, R kuadrat min 8R plus 15 sama dengan 0. Nah, soal yang ini unik karena kita bisa faktorisasi secara langsung ya. Karena di sini langsung ketemu R minnya ya. Oke, di sini kita coba metode Horner terlebih dahulu. Tadi di sini dengan menggunakan R-3 karena pindah ruas maka akan jadi plus ya 3-nya. R2 sini kita masukkan 1, lalu min 8 kita masukkan dan plus 15. 1 turun, 3 dikalikan dengan 1 adalah 3, lalu min 8 dikurangi min 8 ditambah dengan 3 adalah min 5. 3 dikali min 5 adalah min 15. 15 dikurangi min 15 adalah 0 ya. 15 ditambah dengan min 15 adalah 0 sisanya. Nah, ini yang unik dari soal nomor 4 ini, karena sebenarnya kita juga bisa pakai cara untuk faktorisasi langsung dari R kuadrat min 8R plus 15 ini, dimana R kuadrat min 8R plus 15 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorisasi antara 8R dan 15 nya. Di sini saya menggunakan R-3 dan R-5 ya untuk menghasilkan min 8R dan plus 15, dimana R dikalikan dengan R maka hasilnya adalah R kuadrat. R dikalikan dengan min 5 adalah hasilnya min 5R. Lalu min 3 dikalikan dengan R adalah min 3R. Min 3 dikalikan dengan min 5 adalah positif 15. Terbukti 1. Nah, ini tinggal kita hitung kembali saja untuk menghasilkan ini ya, R2 min 8 plus 15, dimana min 5 tambah min 3 adalah min 8R plus 15. Nah, ini untuk yang min 8 itu bisa menggunakan min 3 plus min 5 adalah min 8. Nah, ini yang unik dari soal nomor 4, karena kita bisa memfaktorisasikan langsung sebenarnya ya. Dan 15 bisa dihasilkan dari min 3 dikalikan dengan min 5. Sudah sesuai dan pembuktiannya pun terbukti. Setelah hasilnya kita peroleh, maka di sini kita bisa menentukan hasilnya dari R-3 dan R-5. R-nya adalah 3 karena di sini seperti ini tadi pindah ruas ya, maka yang minus akan jadi plus dan plus akan menjadi minus. R-3 menjadi R sama dengan 3, lalu min 5 menjadi R sama dengan 5. Maka bisa dilakukan penulisan Y sama dengan C1 E pangkat R1X plus C2E pangkat R2X adalah Y sama dengan C1 E pangkat 3X. Nah, ini 3X kita masukkan ya dari sini, 3X plus C2E pangkat 5X. 5X diperoleh dari sini. Oke. Jadi hasil akhirnya sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.